cari duit ya gitu ya emang ya di dunia ini. Yang sabar aja, semoga dapat duit banyak dari posting-posting sebar-sebar fitnah saya, iya kan? Karena nanti kalau nggak dapat duit banyak, yang datang dosa nggak imbang. Jadi mesti imbang, apa sih namanya, dosa sama pemasukan. Karena kan udah capek fitnah orang ya kan, itu kan dapat dosa. Nah, semoga dapat duitnya banyak. Aduh. Jadi, halo Alek Papa Riko. Nggak usah, dia lagi nyari duit, cari makan buat bayar kos 1,2 juta per bulan. Ada orang yang lagi cari duit buat makan. Ya kan, lumayan kan fitnah-fitnah dapat duit. Ada yang ngaku-ngaku tiap hari teleponan sama Nikmir di penjara. Ya Tuhan. Kayaknya sih bukan orang Bali, bujro. Kalau orang Bali nggak gitu. Aduh. Memang hidup di dunia itu kita memang perlu biaya, perlu apa sih namanya, perlu nafkah, ya kan. Jadi kalau nyebar fitnah pasti dapat duit. Thank you Dina. Cuman Bunda jadi ketawa gitu. Ketawanya sibuk-sibuk banget fitnah-fitnah gue. Iya Alek Papa Riko, makasih supportnya. Makasih Alek Papa Riko. Sehat-sehat kita semua. Aduh. Apalagi selain daripada nipu, apalagi? Apa nipu, meras? Kenapa gue masih di rumah gue nggak di penjara? Apa lagi coba? Nipu, meras, terus apa lagi? Pertanyaan gue cuma satu. Kenapa gue ada di rumah gue bukan di penjara? Aduh, Tuhan. Lo kok Bunda Rempong ini pendukungnya RG cerita sama Elsa? Netizen nih, coba perhatiin nih. Yang namanya akun yang namanya Bunda Rempong, dia kan pendukungnya RG. Tapi dia bilang dia cerita tuh sama Elsa tuh, kalian lihat tuh. Tuh, Nande Karo lihat tuh. Bunda Rempong dia pendukungnya RG. Dia tadi yang udah bilang dia bukan pendukung Nikmir. Terus sekarang dia bilang tadi pagi si Elsa cerita. Elsa itu akun Ratu Nyinyir. Tuh Nande Karo tuh lihat tuh. Ya Tuhan, berilah. Tuh coba semuanya tuh, ayo nih, screenshot, aku udah screenshot tuh. Bunda Rempong tuh tadi di atas, dia jelas-jelas bilang, saya gak dukung Nikmir. Nih, ini di atas, terus Nande Karo yang nyaut. Terus kemudian dia tadi atasnya tuh bilang, saya gak dukung Nikmir. Kemudian di bawahnya dia ngomong, tadi pagi dia cerita sama Elsa. Ya. Aduh Tuhan.
Ya Tuhan. Keceplosan ya. Makanya hati-hati sama orang yang ikhlas, sama orang yang jujur. Akhirnya alam bekerja juga ya kan Nande Karo. Alam sedang bekerja. Alam sedang bekerja Nande Karo. Gampang itu, kita kan manusia, kita juga bisa minta tolong sama bos yang di atas langit ya kan. Udah jelas-jelas dia bilang dia nggak dukung Nikmir tadi pagi. Elsa atau Lambe Ratu Nyinyir cerita. Enggak, kamu bilang cerita, saya udah screenshot. Bunda Rempong, saya udah screenshot pernyataan kamu dan Nande Karo juga baca. Ya kan Nande Karo baca kan? Scroll aja ke atas, scroll. Bunda nggak delete. Scroll ke atas, baca pernyataan dia. Iya Nande Karo, sekarang dianya apa sih namanya, ngomongnya berbalik-balik. Aduh Tuhan, nyari duit susah ya di dunia ya. Iya benar Nurmala tuh. Nurmala aja baca. Aduh, ketika alam bekerja, maka keseleo ngomong. Gitu, jadi hati-hati alam bekerja. Ya, cuman memang sedih juga sih, kasihan sebenarnya Bunda buat orang-orang yang cari nafkah, cari duit dengan menyebarkan fitnah, kasihan juga. Terus harus nge-repost pernyataan Bunda terus dipelintir-pelintir, dibikin judulnya horor gitu. Ya itu namanya juga orang nyari duit ya. Gitu, cari nafkah. Saya nggak akan blok kamu Bunda Rempong karena saya perlu barang bukti. Jadi saya screenshot tadi udah. Gitu. Apalagi, ayo, saya pemeras, saya tukang tipu. Pertanyaan saya kenapa di rumah saya bukan di penjara tuh? Saya di rumah saya bukan di penjara. Iya, iya kan. Kalau saya pemeras, saya tukang tipu, saya apalah yang jelek semuanya. Pertanyaan saya, kenapa saya di rumah, nggak di penjara di rumah tuh di rumah. Aduh, sulit memang cari duit ya, nganggur. Coba aja kerja itu di laundry tuh banyak nerima untuk setrika di laundry. Biasa tempat Bunda tuh dia terima untuk setrika baju, cuci baju. Laundry banyak loh, di rumah-rumah juga pada butuh kok ART. Coba ngelamar kerjaan di situ. Karena ART itu sangat dibutuhkan sama ibu-ibu. Coba deh ngelamar jadi ART. Lowongan kerja untuk jadi ART banyak kok. Atau di laundry jadi tukang cuci setrika gitu. Coba deh ngelamar di situ aja. Ada bukti, laporkan ke polisi dong. Punya bukti kok nggak lapor ke polisi? Aduh ya Allah. Minimal pakai akun asli, jangan pakai akun bodong. Ih, semangat tetap Naura. Kita semangati para penyebar fitnah supaya mereka dapat duit sebanyak-banyaknya. Ntar. Iya.
Iya bener, Nandekaro. Horas menjua-jua. Yang punya bukti lapor ke polisi. Iya, Horas menjua-jua. Yang punya bukti-bukti lapor ke polisi. Jangan ragu-ragu lapor, keburu saya lagi di Jakarta. Ayo, semangat. Pokoknya yang bilang saya penipu, pemeras, karena lapor ke polisi. Sama saya anterin. Aduh. Makasih Nurmala. Oh, Miss. Jangan kirim gitu, nanti ada yang marah-marah. Nanti langsung ada yang live bilang, saya penipu, saya pemeras. Nggak usah kirim gift, nanti ada yang kena stroke ngelihat aku dikasih gift sama kalian. Iya bener, Nandekaro. Haus validasi. Pisces, apa kabar? Iya, sampai gift aku diomongin butiran debu, dibahas, aku dibilang pengemis. Ya Allah. Makanya jangan kasih gift, entar dianya bisa stroke. Nanti stroke, jangan kasih gift. Aduh kalian itu ya. Nanti makin menggila dia. Nggak suka dia aku terima gift. Sanwang. Nggak boleh aku terima gift. Karena aku dibilang itu apa pengemis. Tadi barusan siapa tuh yang D54. Katanya aku penipu, ada buktinya. Terus ada bukti nggak dilaporin ke polisi? Ya udah si Sanwang. Katanya inian, apa sih namanya, penipu. Terus kalau aku penipu kenapa gue di rumah gue ya? Iya, aku bukan pengemis cinta. Iya Sanwang, tapi pokoknya nggak boleh, nanti mereka ini marah. Pokoknya gimana caranya tuh Bunda tuh followernya cuma dikit, yang nonton cuma dikit, nggak ada yang ngasih gift gitu, karena mereka yang duluan gitu loh. Iya, iri itu sifat dasar manusia, cuman kasihan aja. Apa sih namanya, nanti kalau orang punya sifat iri disimpan-simpan di hati, ntar jadi penyakit loh. Bunda ketawa itu sebenarnya ngelihat ada tulisan-tulisan yang Bunda posting tuh ya. Apa sih namanya itu, akun-akun ya kan. Terus kemudian mereka sibuk memfitnah kalimat-kalimat itu, Bunda posting lagi supaya Bunda bantuin biar masyarakat lebih banyak tahu, sama pejabat banyak lebih tahu. Sidang tanggal 24 Nikmir, Bunda nggak bisa datang karena Bunda balik ke Bali. Tapi kemungkinan tanggal 25 Bunda baliknya, karena Bunda harus sidangnya Mas Hasto. Siang juga Mas Ayu. Nggak tahu berapa kali sidangnya, karena kan tergantung jumlah saksi gitu. Ya, kan saksinya banyak. Itu nanti jadi saksi juga nggak tuh yang posting-posting itu tuh, bilang fitnah. Korelasinya apaan itu gua sama penipuan dan pemerasan. Belum makan Mama Aga. Belum makan, adanya buah-buahan nih di sini nih. Nih buah seabrek.
gitu, adanya buah-buahan. Ya mama agak enggak. Enggak, bunda malah ketawa yang kayak gitu. Itu justru bunda ketawa, geli, lucu itu. Beneran sumpah, itu yang diposting-posting itu lucu banget. Itu katanya si Ana, saya pemeras, terus pengemis. Saya meras-meras minta duit, katanya gitu si Ana. Siapa di sini yang diperas sama bunda? Ayo coba di sini siapa yang aku pernah peras? Buktinya posting, posting, posting. Kan biasanya tuh kalau ada bukti pemerasan di posting-posting. Posting segera. Itu dah nandai karo. Gimana, katanya aku mau meras. Terus apa sih namanya? Bunda suka mengemis gift di sini. Emang gue pernah minta gift sih. Tapi gue nggak mau ngemis. Santen kali gue diperes-peres. Enggak aja. Memang hidup di dunia berat ya, sampai harus memfitnah orang untuk bisa dapat duit. Emang berat-berat. Bunda tuh ngebaca kayak gitu, awalnya kaget tapi akhirnya ketawa gitu. Ya Tuhan, memang sesulit ini memang hidup di dunia untuk cari apa sih namanya, apa makan. 6 juta. Oh iya. Ada yang nawarin bunda 2 juta. Dia nawarin 2 juta, minta bunda ajak ke kantor bunda, ke DPR. Dia ke lantai 3 karena dia tahu ada rahasia anggota DPR bisnis tambang di Papua. Nah dia tuh mau meres. Jadi nanti dia publikasikan, dia akan buka. Kalau nggak dikasih duit, katanya dia bilang saya pasti bisa dapat 5 miliar gitu. Jadi mau nyogok bunda. Jadi mau nyogok bunda 2, itu semua aksesnya adalah pakai ID card. Nah tanpa ID card itu nggak bisa masuk. Dari mulai parkiran bawah, ID card kami itu diperiksa. Dan kemudian ada barcode-nya untuk scan masuk ke pintu. Jadi dia mau nyogok bunda 2 juta supaya bunda ajak ke kantor bunda. Karena dia mau ke lantai 3. Sedangkan yang bunda tahu lantai 3 itu adalah ruangannya Mbak Puan Maharani. Jadi bunda tolak. Nah sesudah bunda tolak timbullah seperti ini. Aduh. Gitu. Jadi karena dia cuma mau mengganggu anggota dewan, ya bunda nggak kasih dong gitu. Maksudnya Tia Kencana apa? Anggota dewan nggak ada yang ngurus-ngurusin kayak gitu, ya. Tapi kalau mengenai hukum secara keseluruhan diurus. Maksudnya Tia Kencana apa? Coba pertanyaan lebih jelas. Ayo. Ayo Tia Kencana, maksudnya siapa? Anggota dewan yang mana? Anggota dewan itu Asia Tenggara loh, dilindungi oleh hukum termasuk bunda. Maksudnya siapa? Tia Kencana. Tadi bunda jelasin kamu nggak dengerin. Terus kamu bertanya nggak nyambung. Kalau lagi ngomong didengerin. Gantian, orang ngomong didengar. Begitu caranya. Oke? Oke.
Terus yang satunya lagi ya, ada dia punya barang nilainya katanya 8,1 miliar. Minta tolong sama Bunda supaya barangnya itu berupa herbal. Ya, itu nilainya 8,1 miliar. Ditahan oleh Bepom Jawa Barat. Minta tolong sama Bunda sampai nguber-nguber Bunda ke Cipete di Kopi Kenangan. Bunda udah simpen bukti CCTV-nya. Mereka datengin Bunda, katanya minta tolong sama Bunda untuk supaya barangnya dikeluarkan oleh Bepom Jawa Barat berupa herbal. Bunda tanya, herbalnya sudah ada izin Bepom atau belum? Belum ada. Nah, minta tolong sama Bunda keluarin barang berupa herbal yang gak ada izin Bepomnya 8,1 miliar. Bunda tolak gitu. Nah, sesudah Bunda tolak terjadilah seperti ini. Yeay. Yeay. Nanti kalau kejauhan lagi aku buka namanya gitu. Karena saya punya bukti CCTV, langsung saya minta dari Kopi Kenangan. Saya nggak mau ada pemutar balikan fakta gitu. Kenten bro. Ya. Jadi iya, makanya Bunda sangat berhati-hati urusan kayak gitu. Kenten. Nggih. Oh, lo nande karo. Jadi begitulah kira-kira. Jadi kalau ada yang posting-posting kayak gitu, Bunda udah tahu sebab dan akibatnya, dari mana ujungnya, sampai bilang apa segala macem. Ya, jadi kalau saya pemeras, saya penipu, saya pengemis, saya penipu dan pemeras. Pertanyaan saya, kenapa saya ada di rumah saya, nggak di penjara, dan saya tidak pernah punya catatan kriminal. Silakan dicek gitu. Sama persis seperti geng sirkus. Karena memang mereka satu circle. Karena di depan Bunda sendiri dia berkomunikasi dengan yang namanya Z. Dan Bunda kaget gitu. Jadi ini ceritanya maling teriak maling gitu. Ya, betul lah. Jadi kalau nanti kejauhan, Bunda makin buka gitu. Kasihan nanti, karena apa? Karena kalau Bunda buka, nilai barang 8,1 miliar yang ditahan di Bepom, dia berupaya untuk mengeluarkan, bekerja sama dengan siapa saja, namanya Bunda udah tahu. Nanti semuanya akan kena ciduk. Begitu. Ya. Itulah faktanya. Jadi punya barang herbal nilainya 8,1 miliar dan dia udah berupaya sogok kiri kanan depan belakang sampai berhutang-hutang. Ya, terus kemudian barangnya nggak keluar-keluar, makanya minta tolong sama Bunda dan Bunda nggak mau tolongin. Akhirnya terjadilah sebaran-sebaran seperti itu. Terus kemudian ada lagi yang ngaku deket sama Nikita Mirzani, setiap hari teleponan. Katanya cara nelponnya gimana, orangnya di penjara. Katanya dianya itu diperintahkan oleh Nikita Mirzani. Lah, orangnya kuasa hukumnya kan Fahmi, bukan dia. Dan dia tuh di penjara, mana bisa pegang alat komunikasi. Kayak gitu. Ada yang ngaku kayak gitu juga ke Bunda. Buktinya banyak, udahlah. Makanya Bunda senang kalau ada yang posting kayak gitu, Bunda repost lagi di akun Bunda. Ya kan, siapa tahu mau pansos gitu kan. Dari Bunda ya nggak apa-apa, aku bantu sebarin. Gitu, namanya juga orang cari popularitas. Ya kan? Bantu sebarin. Aduh. Udah ya. Aku mau cari makanan, udah jam 1:30. Mau beli makanan dulu. Thank you Reza.
Jadi itu sidangnya nanti tanggal 24 perkara berapa kali lagi Bunda, kita lihat dari jumlah saksi yang dihadirkan gitu. Dan pemeriksaan saksi itu biasanya satu orang satu saksi satu kali persidangan. Tidak pernah yang namanya Hey Pak Zu, thank you. Pak Zu, nanti ada yang marah kau kirim aku gift. Jadi itu apa sih namanya, tergantung jumlah saksinya. Biasanya satu kali persidangan satu saksi. Nah bayangin kalau saksinya dari Nikmir ada 15, berarti 15 kali persidangan. Kalau saksinya dari pihak sebelah sana 15 saksi, berarti 15 kali persidangan. Yanti, thank you. Tapi nanti, aduh kalian itu nanti marah lah itu orang aku terima gift di sini. Nggak boleh aku terima gift dari kalian. Iya, masih lama sidangnya. Kayak sidangnya Mas Hasto aja itu 5 bulan sidangnya. Terus Pak Tom Lembong juga 5 bulan. Makasih Yanti. Gitu, jadi sidangnya 5 bulan gitu. Ini kan baru berapa lama ya kan? Terus masa tahanan sisa 56 hari. Kalau masa tahanan